Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmadini dari semester 2A. Pada pertemuan kali ini akan mereview kembali mengenai tugas hukum pidana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Hindi Nurhenia SMH, juga dosen pendampingnya Bapak Dr. Emredia Hidayatullah SMH. Di pertemuan ke-12 ini kita membahas mengenai bab 5, yaitu sifat melawan hukum atau perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang dapat mengakibatkan tindak pidana. Sifat melawan hukum ini merupakan unsur objektif dari tindak pidana. Kenapa? Karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku, atau merupakan unsur yang ada di luar diri pelaku. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Namun, perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut, tidak semua perbuatan itu dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum. Ada juga beberapa hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum tersebut. Contohnya seperti di negeri Belanda pada tanggal 20 Februari 1933, yaitu mengenai dokter hewan. Terdapat dalam pasal 62 Undang-Undang Kesehatan, yaitu barang siapa yang mengandangkan sapi yang sehat dan juga sapi yang sakit, dia dapat dipidana. Nah, secara formil, dokter hewan tersebut itu kena tindak pidana atau sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sifat melawan hukum formil dan juga sifat melawan hukum material. Hukum formil yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang diberikan sanksi. Kemudian sifat melawan hukum itu dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Kemudian jadi sifat melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Nah, sedangkan sifat melawan hukum material itu termasuk ke dalam the living law atau bersifat parsial atau kedaerahan. Yang pertama yaitu bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau the living law. Sifat melawan hukum ini dapat dihapuskan berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sifat melawan hukum ini sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Contohnya itu seperti undang-undang pornografi yang bersifat universal, tetapi di sebagian daerah itu tidak berlaku. Contohnya seperti di Papua dan juga di Bali. Kesimpulannya adalah sifat melawan hukum ini dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar itu hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Namun sedangkan menurut hukum material, alasan pembenar itu hanya dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Nah, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Namun kenapa masih kita pelajari itu sebagai ilmu pengetahuan saja. Jadi, untuk saat ini yang berlaku adalah hukum material saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.